Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang mengikuti kajian Majelis Bintala Syuhada pada malam hari ini melalui Zoom ataupun secara luring di Masjid Syuhada. Insya Allah kita pada malam hari ini berjumpa kembali pada Majelis Bintala Syuhada yang ke-90. Malam hari ini kita akan membahas materi yang bertemakan Thoha Abdurrahman dan Modernitas Islami yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kurniawan Dwi Saputra, MHum. Beliau adalah dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan merupakan salah satu pengajar di pesantren mahasiswa Bentala Insan Adabi. Baiklah, kita mulai majelis Bentala Syuhada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, definisi modernitas bagaimana yang terdapat pada buku Dekolonisasi Metode Kritis dalam Studi Humaniora dan Studi Islam, karya Al-Ustadz Muhammad Rafiq Muzakir, terbitan Yayasan Bentala Syuhada, Bentala Tamadun Nusantara, disampaikan bahwa modernitas itu adalah sebuah zaman yang lahir dari sejarah Barat, terutama setelah reformasi agama, perang agama, dan lahirnya sistem negara bangsa. Maka dari itu, Thoha Abdurrahman sebagai salah seorang filsuf Muslim Maroko tentu memiliki pandangan dan pendapat berkaitan dengan modernitas ini. Terkhusus bagaimanakah seharusnya sikap kita sebagai seorang Muslim ketika berhadapan dan bersinggungan langsung dengan modernitas ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kesempatan, waktu, dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Al-Ustadz Kurniawan Dwi Saputra untuk memaparkan materinya pada malam hari ini. Sekian, tafadhol. Baik, terima kasih Ustaz Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshidu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, ustadz sekalian, teman-teman, Bapak Ibu-ibu yang hadir di forum offline maupun dalam jaringan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa. Sebelumnya mohon maaf, izin saya pakai masker ya, karena sedang sedikit ada gangguan ya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan secara umum sehingga bisa hadir untuk bertatap muka dan lebih dari itu mengharapkan keberkahan dari majelis ilmu ini, belajar bersama, sharing, ya, berdiskusi, barangkali ada faedah-faedah yang bisa kita ambil bersama untuk kehidupan kita, untuk dunia kita, agama kita, hidup kita, mati kita, semuanya ya. Jangan lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
peradaban atau budaya-budaya yang berbeda, mampu mengembangkannya, tapi ada pengecualian, yaitu modernitas, gitu ya. Dan itu juga yang disinggung oleh Toha Abdul Rahman bahwa masalah pokok dari krisis multidimensi yang dihadapi oleh umat manusia dan umat Islam pada khususnya adalah masalah bagaimana kita menyikapi modernitas itu sendiri, ya. Nah, sebelum itu mungkin kita sedikit berkenalan dengan pemikir kita yang kita bahas pada hari ini, yaitu Toha Abdul Rahman, ya. Siapa sih Toha itu dan mengapa dia menarik untuk dibahas, gitu ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, Toha Abdul Rahman ini adalah salah seorang pemikir dari Maroko, ya. Maroko itu termasuk salah satu, kalau bahasa Arabnya Maroko memang Maghrib ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicarakan tentang pembagian wilayah Islam, Maghrib itu lebih luas dari Maroko. Dia termasuk juga Aljazair, Tunisia, maka dia istilah Masyriqul Islam wa Maghribul Islam, ya. Dan belum lama ini saya ketemu sama teman saya yang lagi studi di Tunis, dan ada diskusi menarik mengenai bagaimana sih karakter keislaman di Maroko, gitu ya, di Maghrib, ya. Dan dikatakan kalau di Maghrib itu tetap ada tradisi-tradisi sufistik, tetapi tidak seperti kultur Masyrik, ya, yang sangat mungkin kalau katanya Tan Malaka itu kita kental dengan apa ya, logika mistik, ya. Di sana juga ada sufisme segala macam, tetapi tidak menjadi semacam paradigma berpikir, gitu, ya. Sehingga kalau kita lihat, teman-teman mungkin kenal tokoh-tokoh seperti Abi Jabiri, bahkan dari zaman dulu ada Ibnu Rushd, ya. Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, ada sekarang ada Abi Jabiri, ada Arkun, kemudian Toha Abdul Rahman, itu kental sekali corak relatif lebih rasional dibandingkan dengan rivalnya yang di Masyriqul Islam, gitu ya. Jadi konteks inilah yang mungkin kita perlu tahui, gitu ya. Jadi lahir di Al-Jadida, saya belum tahu nih tempatnya di mana, yang jelas di Maroko, ya. Dan ayahnya adalah seorang faqih, ya, dan yang mengajar di Al-Kutab, ya. Kalau teman-teman belajar tentang tradisi pendidikan Islam, teman-teman tahu ada istilahnya Al-Kutab, kemudian madrasah, dan kursus-kursus privat, gitu ya. Jadi eh, kalau di kita itu di Indonesia ini Islamic education, pendidikan Islam itu segmented, ya. Kita jarang menemukan mungkin karena keterbatasan bahasa, ya. Jadi kalau ke pondok pesantren pasti ada pilihan yang harus diambil antara belajar Al-Qur'an atau belajar nahwu, lughah, gitu ya, atau belajar fikih, atau belajar apa namanya, ilmu-ilmu laduni, gitu ya. Tapi selalu meskipun dalam taraf tertentu keempatnya selalu berdinamika, dalam arti ada komponen-komponen yang tidak tidak mungkin satu pesantren itu hanya mengajarkan Al-Qur'an saja. Tapi dominan mesti ada salah satu yang lebih unggul, gitu ya. Tapi kalau dalam kultur Arab, ya, karena mungkin mereka bahasanya juga bahasa asli, ya. Jadi eh, bahkan anak-anak kecil itu dulu ketika saya di Mesir, anak-anak umur 7-8 tahun itu sudah 15 juz, kemudian mereka belajar dirasat Islamiyah lengkap, gitu ya. Bahkan kalau kita lihat eh, kurikulum pendidikannya Ibnu Sina, dari kecil dia sudah belajar apa namanya, isagoji, ya. Belajar logika. Setelah belajar calistung, dia langsung meranjak kepada pembelajaran logika. Dan sampai taraf tertentu hal ini masih diteruskan dalam tradisi tarbiyah Islamiyah di Arab sana, gitu ya.
Nah, setelah dari kultur keluarganya yang memang kalau kita anggap mungkin kiai ya, dia lanjutkan studi ke kampus dan dia belajar filsafat. Kemudian setelah S1, dia kemudian S3-nya melanjutkan di Sorbonne dengan disertasi tentang logika dan juga linguistik gitu ya. Makanya kita lihat di belakang nanti bagaimana Toha ini mampu dengan unik untuk menciptakan atau menerjemahkan ulang prinsip-prinsip, konsep-konsep penting dalam falsafah Islamiyah dan juga filsafat Barat dalam rangka membangun ulang filsafat Islam, gitu ya. Karya-karyanya yang paling penting, nah mungkin ini saya kutip beberapa karena mungkin bukan yang paling penting ya, tapi yang saya sempat rangkum yaitu Ruh Hadasah, yaitu Spirit of Modernity, kemudian soal akhlak, The Question of Morality gitu ya, kemudian Al-Haqqul Arabi fi Ikhtilafil Falsafi, hak Arab untuk berbeda secara filosofis gitu, dan hak Islam untuk berbeda secara konseptual pemikiran ya. Jadi itu mungkin menjadi basic dari latar belakang Toha Abdul Rahman itu sendiri. Selanjutnya kita kembali kepada permasalahan modernitas tadi teman-teman. Menurut Toha Abdul Rahman, ketika menemukan fenomena modernitas, umat Islam secara mainstream itu memiliki dua sikap ya. Dan ini sikap yang mungkin saya tafsirkan sebagai sikap yang reaksioner. Yang pertama itu adalah taklid tradisi, ya. Yang kedua adalah taklid taklid modern, gitu ya, taklid modernitas. Maksudnya apa, teman-teman? Ya, maksudnya sebagian orang akan berusaha uh, menafsirkan atau menyatakan bahwa nilai-nilai modern itu, ini yang nomor satu ya, sebenarnya sudah ada loh dalam Islam, gitu ya. Nah, misalkan bahwa dia memproyeksikan konsep-konsep Islami atau konsep-konsep Barat seperti syuro terhadap demokrasi, gitu ya. Kemudian umat atas konsep negara, gitu ya. Nah, saya belum lama ini nonton di TikTok ya, ada seorang politikus yang mungkin semua orang di sini sudah tahu ya. Dia menerjemahkan konsep Pancasila itu dengan maqasidus syariah, gitu ya. Bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah hifduddin. Kemudian kemanusiaan yang adil beradab adalah hifdun nafs. Kemudian persatuan Indonesia adalah hifdun nasab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah hifdul akal. Dan keadilan sosial adalah hifdul mal. Oke. Sekilas ini terlihat menarik gitu ya. Dan memang ya ini ada perspektif yang unik gitu ya. Tapi begitu saya membaca Toha Abdul Rahman, saya dapat menafsirkan bahwa ini adalah satu contoh dari, ini penafsiran saya ya, contoh dari muqallidul mutaqaddimin atau taklid tradisi. Artinya pada penafsiran itu ada keunikan-keunikan dari konsep-konsep Barat yang tidak tertampung dengan penerjemahan itu, gitu ya. Ya. Apakah demokrasi itu sama dengan syuro? Padahal demokrasi ada mekanismenya sendiri. Hal-hal seperti itu, simplifikasi seperti itu yang dikritik oleh Toha Abdul Rahman. Nah, sebaliknya, sikap yang sebaliknya adalah muqallidul mutaakhirin atau taklid terhadap generasi belakangan. Yang maksud generasi belakangan adalah pemikir-pemikir modern ya, Barat modern gitu ya. Sebaliknya mereka ini dari kelompok Muslim juga, mereka eh, memproyeksikan nilai-nilai Barat pada konsep-konsep Islam.
Misalkan bahwa sekularisme itu adalah ya relasi keduniawian kita, gitu ya. Kemudian bahwa futuhat itu adalah perang agama, gitu ya. Nah, kalau tadi saya menyebut politikus, mungkin ini sedikit apa namanya ya, berani ketika saya mengatakan misalkan contoh Kunto Wijoyo ketika membagi apa namanya nilai etis agama gitu ya adalah liberasi, kemudian humanisasi, transendensi itu adalah contoh dari itu. Jadi bagaimana konsep-konsep modern Barat itu eh, diproyeksikan kepada nilai-nilai Islam. Nah ini bisa didebat ya, tapi ya nafsiran saya saja. Eh, dan apa jalan keluar dari sikap-sikap seperti itu? Bagi Tuh Abdul Rahman, sikap ini ya sama-sama tidak kreatif, sama-sama membeu gitu ya. Sama-sama terperangkap dalam kerangka pikir lama dan tidak menghadirkan sesuatu yang baru. Nah, makanya dia menganggap ini adalah al-muqallidun gitu ya. Orang-orang yang fanatik atau orang-orang yang taklid buta. Nah, dia mengajukan proyek kreatif ya. Bagaimana supaya kita bisa terhindar dari problematika tadi itu ya. Satu sisi kalau kita terlampau memproyeksikan konsep-konsep Islam atas konsep-konsep Barat modern, kita akan kehilangan keunikan dari konsep Barat modern tersebut. Sebaliknya kalau kita memproyeksikan nilai-nilai Barat modern terhadap konsep-konsep Islam, kita akan kehilangan keunikan nilai-nilai Islam itu. Gitu ya. Nah, dia mengajukan pertama anak dual isbati terhadap yang eksternal itu sikapnya adalah anak dual isbati. Ya. Maksudnya adalah setiap unsur eksternal itu perlu disangsikan. Ya. Sampai terbukti kebenarannya melalui argumen yang kuat gitu ya. Jadi ini adalah sikap yang afirmatif, tapi afirmatifnya bukan perlu menerima secara mutlak gitu ya. Ada kerangka filosofis Barat, kita pertanyakan dulu argumentasinya. Dan ini justru ini menurut Toha adalah sikap yang kritis. Gitu. Jadi kita tidak sekedar membebek Barat, begitu ya. Sebaliknya, kerangka internal itu diterima, tetapi kita juga harus bekerja terus-menerus untuk mencari eh, bukti relevansinya, gitu ya. Jadi kalau ada bukti bahwa dia sudah tidak relevan, ya, maka dia bisa dikembangkan lagi, gitu ya. Jadi ini kritiknya kritik disebut sebagai anak dual iptoli atau kritik negasi terhadap yang eksternal, dia afirmasi dengan kritik, nah, terhadap yang internal dia negasi tapi juga dengan kritik. Kalau tidak ada eh, bukti-bukti argumentatif, maka tetap pada bahwa yang eksternal ditolak, yang internal diterima. Gitu. Nah, kemudian kita beranjak kepada permasalahan modernitas. Ya. Jadi menurut Tuh Abdul Rahman bahwa modernitas itu bukanlah sesuatu yang berjalan terus-menerus dan realitas yang tidak terelakkan, tetapi dia merupakan suatu ranah yang memiliki banyak kemungkinan penerapan yang berbeda. Ya. Kita tahu bahwa sekarang China itu mengembangkan suatu sistem politik ekonomi yang mungkin orang Barat atau pemikir politik bingung. Ini sistemnya apa sih gitu ya? Komunisme bukan, kapitalisme juga gimana gitu ya. Tapi apa sih yang menjadi
kekuatan dari China gitu ya. Ya bahwa itu berbeda tapi tetap bisa berjalan gitu kan. Begitu juga misalkan jangan jauh-jauh lah sistem kita Pancasila. Pancasila itu modern atau tradisi gitu ya. Kan mesti dijawab bahwa Pancasila lahir dari philosophical ground slack gitu ya. Nilai-nilai yang sudah terjewantah dalam eh, kehidupan bangsa Indonesia. Tetapi tetap mengafirmasi misalkan kerangka keadilan sosial, nasionalisme, demokrasi. Jadi sebenarnya kalau kita pakai kerangka Tuh Abdul Rahman, Pancasila adalah modernitas alternatif gitu ya. Begitu juga dengan China atau India sekarang, gitu ya. Atau negara-negara yang lain. Nah, ini sebenarnya salah satu inspirasinya adalah pemikir dari Israel ya, Samuel Enstad, yang mengatakan adanya modernitas itu tidak tunggal, gitu ya. Modernitas itu adalah lahir dari, kalau kata Abdul Rahman, sebagai produk dari umat manusia. Dan memang kebetulan ketika itu yang menjadi puncaknya berjalan di Eropa, sehingga dikembangkan secara historis di sana. Tetapi dia tidak bisa diklaim bahwa satu-satunya ekspresi modernitas adalah harus begini, begini, begini gitu ya. Oke, itu pendapat Abdul Rahman tentang modernitas. Ya, karena itu menurut Toha ada hal-hal prinsipil dari modernitas itu yang kalau kita berpegang pada hal-hal ini sudah dinamakan bahwa itu sudah modern gitu ya, meskipun ekspresinya mungkin bisa berbeda-beda gitu ya, yaitu principle of majority, principle of criticism, dan principle of universality gitu ya. Nah ini saya agak kesulitan menerjemahkan apa ar-rusydu gitu ya. Eh, Sebenarnya saya memproyeksikan bahwa ini artinya sebenarnya rasionalitas gitu ya, tapi ternyata rasionalitas itu ditafsirkan di bagian dari principle of criticism gitu ya, Anaket tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah universalitas gitu ya. Prinsip maturity ya. Majority itu artinya kalau bahasa Inggris diartikan juga sebagai maturity. Nah, tentunya berhubungan dengan rasionalitas juga, meskipun nanti rasionalitas masuk dalam poin nomor 2, tapi sebenarnya saya menangkap bahwa Toha ingin membangun rasionalitas tapi berdasarkan sesuatu yang lebih fundamental. Nanti kita lihat proyeknya tentang the principle of ethic, bahwa manusia itu dilihat definisinya bukanlah makhluk rasional, tapi makhluk yang memiliki moral gitu ya. Jadi bukan animale apa rasional gitu ya, tapi yang memiliki etika. Nah, jadi dalam tiga prinsip ini terdapat pilar-pilar masing-masing. Dalam satu prinsipal ada dua pilar. Dalam principle of majority ada autonomi al-istiqlal dan creativity al-ibda. Nah, supaya relevan dengan pembahasan apa namanya dari Islam ya, saya coba mencari makna dari ar-rusdu ya, dari Al-Qur'an. Ada banyak ayat, tapi ini saya coba ambil 1, 2, 3, 4, 5 saja ya teman-teman. Dan juga ada arti secara letterleknya. Pertama dalam surat Al-Jin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih wa lan nusyrika birabbina ahada. Ya. Jadi kalau logika itu adalah logos. Logos itu kan berarti kemampuan untuk bercakap-cakap ya. Kita bisa memahami percakapan karena ada logos gitu. Karena ada nalar. Berarti sebenarnya setan juga punya punya akal gitu ya. Ya, dan itu kita lihat dalam Al-Qur'an dikatakan seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka ngikuti acara-acara televisi yang mungkin itu settingan atau seperti apa, tapi saya pernah melihat secara langsung ya teman yang di
di apa di ruqyah itu. Entah itu fenomena halusinasi atau seperti apa, tapi ada komunikasi di mana dibacakan ayat kursi itu bukan tidak mempan. Udah, setannya bilang gini, saya teruskan, saya lebih hafal daripada kamu gitu. Bahkan setannya tuh bisa hafal matannya tauhid, jauharah tauhid gitu ya, akidatul awam gitu. Yang kita mungkin jadi secara rasional sebenarnya makhluk astral ini juga rasional gitu ya. Tetapi apa yang tidak mereka miliki itu adalah ar-rusyd. Nah, jadi sebagian ulama menyatakan bahwa larangan kita untuk berhubungan dengan jin itu dari bab saddud dzari'ah, untuk pintu pintu keburukan. Karena kita tidak bisa memastikan apa-apa yang digunakan oleh jin. Nah, misalkan jin menggunakan cara-cara curang seperti apa, mencuri berita dari langit gitu ya. Jadi pada hakikatnya sebagian ulama nih ya mengatakan relasi manusia dengan jin itu pada hakikatnya mubah. Nah, tetapi ditutup karena karakter jin yang sangat sangat manipulatif begitu. Dan kita tidak bisa menjamin bagaimana kita memastikan dia sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat gitu ya. Nah, karena jin itu tidak rosyid tadi, tidak rusyd, tidak rosyid ya. Kemudian eh, ada lagi Fir'aun ya. Ada tentang cerita tentang Fir'aun, cerita tentang Nabi Lut ya, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Qala ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Alaysa minkum rajulur rasyid. Apakah di antara kalian tidak ada laki-laki yang apa artinya? Yang atau bahasanya Rocky Gerung berakal sehat gitu ya. Jadi ini Rosid ini berhubungan dengan rasionalitas, tetapi bukan rasionalitas instrumental ya. Fir'aun juga begitu. Ila Fir'aun mala'ihi wattabi'u amro Fir'aun wa ma amru Fir'aun birrasyid. Sesungguhnya urusan Fir'aun itu tidak lurus. Jadi ada akal yang lurus ya. Berbeda dengan akal yang murni tadi. Karena kalau akal murni tadi ternyata setan, kaum Lut, kaum Fir'aun itu punya rasionalitas ya. Ya misalkan bahwa Musa, misalkan menurut pandangan perspektif Fir'aun ya, Musa ini kan kriminal, gitu ya. Dia sudah membunuh warga Kipti, kabur gitu, tidak mau bertanggung jawab secara hukum, kemudian datang-datang mengaku utusan Tuhan. Nah, kalau kita dalam perspektif Fir'aun tentu ya dia tidak masuk akal gitu ya. Gitu. Nah, begitu juga dengan kaum Nabi Lut dan juga Nabi Musa ketika bersama dengan Khidir. Apa yang diminta Nabi Musa? Tolong beri aku petunjuk karena yang kamu lakukan dan yang kita alami ini nggak masuk akal gitu. Saya punya rasionalitas yang tidak memahami itu. Makanya tolong beri saya rosyada gitu ya. Juga ketika Ashabul Kahfi di dalam gua gitu ya. Mereka nggak minta pertolongan, tapi tolong beri kami petunjuk, gitu ya. Rus tadi, ya. Ya, apa sih rus itu? Isobatu wajhul hakikoh, gitu ya. Kemudian as-sadat atau kesesuaian perkataan dengan realita. Kemudian aservit tijasihi. Kemudian ya sesuai dalam jalan yang benar. Gitu. Nah, mungkin konsep ini yang coba dikembangkan oleh Tuh Abdurrahman tadi. Kemudian prinsip yang kedua adalah mabda'u an-naqd, ada rationalization atau akil. Nah, di sini dia memfasilitasi rasionalitas dalam artian ya mungkin di sini konsep rasio barat tuh dimasukkan di sini ya. Bahwa segala sesuatu apa sih itu masuk akal? Nah, masuk akal itu adalah
kesesuaian sesuatu dengan bukti dan keruntutan buktinya gitu kan. Kalau kita lihat dalam mazhab-mazhab filsafat saling berbeda, tapi bagaimana mazhab filsafat tersebut membangun argumentasi dan runtut argumen satu dengan argumen yang lainnya, gitu ya. Nah, ini juga yang perlu dikembangkan kalau kita mengembangkan modernitas. Bagaimanapun meskipun ada konsep push tadi, tapi harus ada rationalization, gitu ya. Misalkan ketika uh, mengintegrasikan antara hukum agama ke dalam hukum positif ya. Ada teorinya misalkan Rashid Ghannouchi ya, Rashid Ghannouchi yang di uh, Aljazair ya, Tunis ya, Tunis. Itu mengobjektivasi bagaimana hal itu uh, diobjektivasi menjadi sesuatu yang objektif, bukan sekedar prinsip-prinsip yang subjektif atau golongan tertentu, gitu ya. Kalau dalam bahasanya siapa Yusri sama Hendra adalah hukum agama sebagai sumber yang nanti dirasionalisasi di dalam Senat gitu, di dalam Dewan Perwakilan dengan kerangka-kerangka yang objektif gitu ya. Nah, itu adalah rationalization. Kemudian differentiation gitu ya. Jadi harus ini menurut saya ada apa ya? Bau-bau Descartes-nya ya. Ada clear and distinct ya. Jadi kalau antara hal-hal dua hal yang mirip gitu ya. Harus clear and distinct. Bagaimana kita mengembangkan konsep negara gitu ya. Apakah negara itu adalah khilafah ataukah dia itu daulah ataukah dia sultanah gitu ya. Harus clear and distinct. Dan mungkin kita tahap itu masih kesulitan gitu ya. Jadi kalau kita mau modern, mengembangkan modernitas yang ala Islam ya harus harus clear and distinct. Harus mengembangkan konsep itu secara masuk akal dan jelas secara konseptual. Ya. Kemudian yang ketiga adalah principle of universality, mabda'us syumul. Ada extensibility atau wasu, artinya suatu konsep itu bukanlah konsep yang khusus ya, tidak bisa dikembangkan. Yang kedua adalah generalizability atau at-ta'mim, bahwa konsep itu ya harus dapat diterapkan dalam kondisi sosio-historis yang berbeda. Gitu ya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip modernitas. Jadi eh, kalau kita mau mengembangkan Islamic modernity, maka ada beberapa kondisi menurut Tuh Abdurrahman. Yang pertama adalah menghindari kesalahan praksis modernitas Barat, gitu ya. Nah, jadi eh, menurut Abdurrahman ini di Barat itu mungkin kalau Mas Alam karena bahas tragedi ya, dia paham tentang law of reverse ini, bahwa sesuatu itu kalau eh, apa ya sampai titik ekstrimnya, dia malah menjadi yang sebaliknya. Gitu ya. Misalkan dalam konsep eh, disangnya Jack Lakang ya, bahwa manusia itu punya punya hasrat ya, dan dia hidup dengan itu. Tapi hasrat itu kalau dipenuhi terus, maka yang berakhir padalah rasa sakit, gitu ya. Sakit tentunya kita makan terus. Kalau kita nggak makan sakit ya. Tapi kalau kita makan, ikutin terus sampai titik tertentu, kita malah sakit. Ya, itu namanya surplus enjoyment, gitu ya. Kenikmatan kalau kita ikuti terus-menerus sampai tahap di mana badan kita tidak mampu menampung kenikmatan itu. Dan kita akhirnya jatuh sakit, gitu ya. Atau misalkan konsepnya Hegel tentang slave and master. Kita menguasai sesuatu gitu ya. Misalkan kucing gitu. Ya, kita tendang, kita kasih makan, kita elus-elus gitu ya. Kita kurung. Suatu ketika kucing itu hilang. Kok kita stres dengan hilangnya kucing gitu. Kan berarti siapa yang master, siapa yang slave gitu.
Nah ini apa ya, logika reversal. Nah mengapa bisa terjadi seperti itu gitu ya? Atau juga contoh yang lain pada teorinya Foucault tentang progres ya. Bagi Foucault tidak ada progres ya. Karena segala sesuatu itu hanya berubah bentuk dominasi ke dominasi yang lain. Atau pada etika Sisyphus gitu. Myth of Sisyphus itu dia ngangkat batu sampai atas, jatuh lagi. Jadi peradaban barat itu seperti itu menurut Abdurrahman ya. Jadi karena ada pelanggaran batas, karena ekstensifikasi segala macam excessiveness, akhirnya dia menjadi yang sebaliknya gitu ya. Kita ingin mengembangkan misalkan konsep-konsep di Prancis ya, konsep apa itu, liberté, égalité, apa satu lagi ya, itu siapa sih yang mengembangkan? Kan kaum Jacobin itu, Jacobin itu. Dan kata teror, teroris itu pertama kali itu merujuk pada tindakan Jacobin ya, Jacobin, yang dia tidak mau ada kontra revolusi. Jadi sebenarnya kita dapat memahami kenapa reaksi Prancis itu berbeda dengan reaksi Amerika ya, ketika menghadapi permasalahan rasisme gitu ya. Di Amerika polisi-polisi minta maaf gitu. Bahkan sampai ada salam apa itu duduknya itu ya. Di Prancis dari yang kanan sampai yang paling progresif pun denial, karena ada kultur itu tadi, kultur apa ya, hegemonik ya. Jadi setelah terjadi revolusi Prancis itu what apa, a day after revolution itu sangat mengerikan. Jadi banyak orang dibantai karena Jacobin ingin menghalangi loyalis-loyalisnya kerajaan feodalisme itu bangkit lagi. Tapi itu sama mengerikannya dengan kelakuannya orang-orang sebelumnya begitu. Ya. Nah, menurut Abdurrahman ini terjadi karena mereka menjadikan min SN, menjadikan wasilah sebagai goyah gitu ya, menjadikan sarana sebagai tujuan. Misalkan bahwa science is for science gitu ya. Art is for art gitu ya. Padahal itu kan means means itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Apa tujuan tertentu ya? Human dignity misalkan, atau welfare gitu ya. Bukan market. Market tuh bukan ends. Tapi kan dalam modernitas barat itu menjadi ends gitu ya. Tujuannya akhirnya ada ketimpangan yang tinggi segala macam ya. Kemudian yang kedua merupakan praksis internal atau orisinal ya. Jadi yang kita praksis di barat gitu ya. Misalnya kasus ini pernah terjadi di Irak ketika pasca ya serangan ke Irak gitu ya. Jadi salah satu inspirasi dari terbentuknya terorisme internasional adalah masalah perang Irak ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu, ketika Amerika menang, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan liberalisasi industri dan juga militer. Ada 1,5 juta militer yang dipecat. Kemudian pabrik-pabrik sosialis milik Saddam ditutup. Akhirnya apa? Sebagian besar orang tidak punya pekerjaan. Kemudian orang-orang penting yang dulu jenderal-jenderal itu tidak punya pekerjaan juga dan mereka punya akses terhadap senjata segala macam. Maka akhirnya chaos negara Irak itu karena ya liberalisasi secara masif dalam waktu yang sangat singkat, ingin diubah menjadi market oriented dalam waktu sangat singkat, akhirnya ya kacau balau. Sampai sekarang pun seperti itu. Juga di Libya juga seperti itu. Meskipun Muammar Gaddafi sampai tahap tertentu juga mungkin ada kesalahannya, tapi perubahan kebijakan yang drastis itu dampaknya juga tidak kalah mengerikan. Ya, sampai-sampai dulu teman saya di Libya itu
setiap kampung itu punya tentara ya. Setiap kabilah itu punya tentara dan kalau di sini mungkin ya masjid ini kantor pos, kantornya Telkom, jadi markas tentara itu dan saling serang, saling merebut pengaruh ya. Hanya karena tidak ya karena menumbangkan penguasa sebelumnya tanpa adanya transisi yang mulus gitu ya. Yang ketiga adalah proyek kreatif di mana terdapat ya tadi prinsip-prinsip rusdu tadi, kemudian prinsip-prinsip at-ta'qil, at-tafsil, kemudian otonomi, kemudian at-ta'mim, kemudian extensibility, gitu ya. Nah, itu adalah syarat-syarat bagi Islam apabila yang mengembangkan suatu modernitas yang berbeda dari Barat. Ini bukanlah pembacaan yang utuh tentang Toha Abdurrahman ya. Saya hanya mengambil bagian satu isu saja yaitu tentang kritiknya terhadap modernitas Barat dan juga bagaimana kerangka konseptual dalam spirit of modernity atau ruh hadasah milik Toha. Dan semoga ini membuka ruang diskusi buat forum kita hari ini dan juga setelahnya. Mungkin itu kurang lebihnya maaf. Saya kembalikan kepada Mas Ismail. Allah muwaffiq dan barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kasiran Ustaz Kurniawan Dwi Saputra atas materinya pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang hadir secara luring mungkin bisa langsung angkat tangan dan menyampaikan pertanyaannya. Dan bagi yang secara daring mungkin bisa raise hand. Nanti kami persilahkan untuk open kamera sama open mic dan open mic atau menuliskannya di kolom komentar di Zoom. Monggo bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, sudah ada yang ingin angkat tangan ya, Mas Alvin Kodri Lazwardi. Baik, Mas Alvin mungkin bisa disampaikan pertanyaannya, mungkin bisa open kamera atau open mic seperti itu. Maaf, Mas Alvin, sebentar Mas. Maaf, Mas, tadi suaranya masih belum masuk. Mohon maaf, Mas, mungkin bisa disampaikan ulang pertanyaannya. Maaf, Mas, ini masih belum masuk. Maaf.
Cek, udah dengar ya? Cek. Ya, sudah Mas. Alhamdulillah. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, saya Alvin Kodrila Zuardi dari Tegal. Mungkin ini akan sedikit memancing sebuah perbincangan, ya, Ustaz. Di Indonesia kita sudah mengenal ada namanya tradisi pondok pesantren. Eh, Namun berkembang waktu, tradisi pesantren ini ada namanya pondok pesantren yang khas dengan pure indigenous Indonesia sesuai dengan pernyataan dari Kiai Haji Imam Zarkasi bahwasanya pesantren adalah pendidikan yang model pendidikan murni dari Indonesia. Namun berkembangnya waktu dari model tradisional muncullah term pondok modern yaitu di 1926 dengan berdirinya Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Nah, apakah penamaan pondok modern ini adalah sebuah istilahnya pesantren mampu memberikan makna di dalam modern itu atau term modern ini masih dalam taraf teknis saja. Maksudnya mungkin dalam model metodologinya atau mungkin sudah tahap sampai pada epistemologisnya seperti itu, Ustaz. Mohon arahan, Ustaz. Terima kasih mengenai pondok pesantren tradisional dan penyematan pondok modern. Syukron. Baik, terima kasih Mas Alvin. Pertanyaan yang bagus ya. Ini diskusi saya dengan Ustadz Raffi tentang konsep modern dari pesantren ya. Sampai saat ini jawabannya adalah bahwa seperti yang dikatakan oleh Kiai, mungkin kalau yang kasih tidak menyatakan itu ya, tapi para penerusnya dan yang paling produktif adalah Kiai Hamid Fahmi Zarkasi menyatakan bahwa modern yang dimaksud dalam pendidikan pesantren modern adalah mengadopsi sistem utama. Jadi secara aksiologis em, mengembangkan sistem tradisional yang menurut beberapa peneliti itu kurang efektif dan efisien. Jadi sistem modern secara administrasi, kemudian juga model-model kelas, ya. Artinya itu juga ada dampak epistemologisnya juga ya. Jadi ilmu kalau pakai kerangkanya Dabiri itu ya, bukan sekedar bayani lagi, tapi juga ada burhaninya, gitu ya. Ada burhaninya di situ, gitu ya. Secara epistemologis ada di situ. Kemudian juga eh, bentar, tadi saya sudah juga pengembangan ilmu pengetahuan sains gitu ya. Karena itu juga bagian dari modernitas. Jadi modernitas juga tidak lepaskan dari perkembangan sains. Ada istilahnya masyarakat modern adalah masyarakat teknoscience. Nah, kalau kita lihat di pesantren tradisional, bukan saat ini, ya saat ini mungkin pesantren tradisional sudah banyak yang mengadapsi pagi hari sekolah umum, sore hari itu sekolah agama. Tapi zaman dulu ya mereka murni agama saja gitu ya. Jadi ketika datang pesantren modern, selain sistemnya juga mengadaptasi pembelajaran materi-materi umum. Makanya istilah yang digunakan oleh Kiai Sukri adalah 100% umum, 100% agama. Gitu ya. Nah, itu juga ada dimensi epistemologisnya juga. Artinya ilmu bukan hanya apa yang didapatkan di ruang kelas, tapi juga apa yang dicerap oleh santri dalam kesehariannya, pengalaman aktivitasnya dalam berinteraksi dengan guru maupun dengan sama santri maupun dengan lingkungan pondok secara umum. Ya, jadi ada dimensi epistemologisnya juga dalam pengembangan pesantren modern itu. Mungkin sementara itu nggih, Mas Alvin. Baik, Ustaz.
terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini sedikit satu pertanyaan lagi, boleh nggak Mas Moderator? Baik, boleh Mas Alvin. Monggo. Eh, apakah memungkinkan Ustaz jika mencoba merekonstruksi filsafat pendidikan pesantren modern itu? Mungkin kalau bicara filsafat pendidikan dari tradisional sudah mapan dengan hal-hal seperti itu. Eh, seperti itu Ustaz. Jadi saya sendiri praktisi dalam pondok pesantren, mengalami berbagai pengalaman tentang identitas dari pesantren, khususnya sendiri saya dalam pesantren Muhammadiyah. Di dalam pesantren Muhammadiyah ini saya amati banyak istilahnya formulasi-formulasi untuk membentuk satu identitas pondok pesantren Muhammadiyah, yang dimana Muhammadiyah itu sudah sepakat dengan modern itu, konsep modern itu. Jadi itu ya, pertanyaan berkelanjutan yang mungkin bisa kita jawab bersama seperti itu. Terima kasih. Oke, izin mengulang pertanyaannya mungkin ya. Apakah mungkin pengembangan filsafat pendidikan pesantren modern begitu ya, Mas Alvin? Eh, Jawabannya sangat mungkin ya. Dan itu adalah tugas kita semua. Salah satu kritikan atau sugesti dari Dr. Abdul Rahman adalah agar menjadi modern, kita harus mampu melakukan rasionalisasi secara konseptual, gitu ya, dan konsepting, ya. Dan mungkin itu ya. Secara praksis kita ini eh, sempat ngobrol juga dengan Kiai Alam ya, bahwa kritikan-kritikan Barat terhadap Islam itu tidak berlaku sebagian di Indonesia, karena pada praksisnya misalkan kita feminisme gitu ya. Feminisme kita itu kan ya ibu rumah tangga sekaligus juga pekerja juga, nggak ada masalah gitu ya sebenarnya. Nggak ada masalah kalau bahkan itu sebelum feminisme datang itu sudah seperti itu gitu ya. Meskipun masih pasti ada praksis-praksis yang terjadi ya. Tapi sebenarnya ada secara nilai kita yang sudah modern gitu ya dalam artian tertentu. Nah, begitu juga dengan filosofi pendidikan dari pesantren modern. Kita secara sistem sudah ada itu, praksisnya juga sudah ada. Tapi bagaimana konseptualisasinya, bagaimana itu dibangun, disusun secara sistematis, gitu ya. Dan mungkin itu adalah pekerjaan rumah kita semua. Nah, mungkin nanti dari Ustadz Ismail mungkin ya, tulis buku tentang itu ya, filsafat fisika Islam modern gitu ya, atau seperti apa. Tapi memang itu permasalahan kita. Jadi kita kekurangan kerangka konseptual yang bisa mengartikulasikan eh, hal-hal yang sudah kita jiwai sehari-hari. Dan itu Mas Alvin jawaban saya. Terima kasih. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih banyak Mas Alvin atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Baik, Mas yang Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Thoyib, saya kuliah di UGM Filsafat. Pertanyaan saya karena menyinggung tentang modernitas. Ketika berbicara tentang modernitas, yang terpantik dalam pikiran saya adalah kapitalisme. Modernitas dan kapitalisme itu bagi saya adalah identik, dan basis apa yang disampaikan Toha Hussein tentang rasionalisasi, universalisme, itu adalah nilai-nilai yang memungkinkan berimplikasi pada kapitalisme. Dan secara praksis, kenyataannya sekarang banyak pesantren-pesantren salaf, bagaimana ya kalau saya menyebutkan lembaga, ya ada pesantren salaf yang terkenal di Jawa Timur, itu terjebak dalam praksis-praksis yang yang kapitalistik, yang juga mengeksploitasi masyarakat kecil, yaitu dengan mereka mendirikan kayak minimarket juga,
ada orientasi bank-bank juga, dan itu murni mengeksploitasi. Misalnya kayak di rumah saya itu ada apa namanya, pasar tradisional. Nah, pesantren-pesantren besar itu yang saya tidak bisa menyebutkan, mohon maaf, itu mendirikan market, ya minimarket yang serba ada, dan mereka menjadi kelompok yang tertutup dan memperkaya dirinya sendiri. Ya karena hubungannya yang dipekerjakan orang-orang dari pesantren itu, alumnis itu, dan terus karena komoditi yang dijual itu relatif sama dan lebih murah, lebih lengkap, karena tawarannya lebih sejuk dan modern dan hal-hal yang khas seperti itu, maka toko-toko kecil itu mati secara tidak langsung, dan itu tidak dibicarakan, dan secara fikih dan secara hukum, ya secara hukum Islam itu murni jual beli normal. Nah, jadi saya menganggap kayak Toha Hussein dan ya hasrat untuk menjadi modernitas itu sebenarnya secara tidak langsung selalu terjebak pada hasrat untuk menjadi kapital, mengakumulasi modal sebanyak mungkin. Maka mungkin pertanyaannya adalah, apakah nilai-nilai modernitas yang disampaikan oleh Toha Hussein itu memang membuat kita kira-kira menghindarkan dari yaitu kapitalisme? Dan secara umum menurut saya pemikiran-pemikiran Islam itu sejauh ini masih belum benar-benar ideologis, benar-benar apa namanya, memihak apa yang benar-benar mendasar dan dibutuhkan oleh umat Islam, seperti ya feminisme dan semacamnya. Itu benar-benar tidak menyinggung itu, cuma berbicara modernitas dan akhirnya terjebak pada praktik kapitalisme itu. Kira-kira mungkin bisa ditangkap. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Siapa namanya Mas? Yes. Namanya Mas Reza. Ya. Oke, tentang kapitalisme ya. Saya sempat menyinggung sedikit bagaimana ekspresi kapitalisme itu bisa berbeda bentuknya dari Amerika, Cina, gitu ya. Tapi kita semua sepakat tentang adanya kebutuhan untuk sejahtera, gitu ya. Dan meskipun saat ini artikulasinya dalam melalui kapitalisme. Nah, kalau berkaitan dengan pesantren pada praksisnya memang pada tahap tertentu ada praktik-praktik seperti itu, kita tidak bisa menafikan. Tapi kita juga harus memahami bahwa pesantren juga eh, memiliki relasi yang kompleks dengan negara. Kalau kita tangan di bawah terus-menerus, ya selamanya tidak bisa independen gitu ya. Jadi pilihannya adalah menjadi kepanjangan tangan negara atau memberdayakan diri. Nah, memang ada praksis-praksis, tapi saya rasa tidak semua pesantren juga seperti itu ya. Ada beberapa pesantren yang mengembangkan, memberikan beasiswa, kemudian juga memberdayakan masyarakat. Tapi memang harus diakui ada isu-isu tentang ke keabayan mereka terhadap eh, masyarakat ya. Harus diakui itu ada gitu ya. Tetapi dalam kerangka Toha Abdul Rahman ini secara lebih luas ada konsepnya tentang konsep amanah ya. Nah, ini yang membedakan dia dari kritik dia terhadap Barat. Jadi bagi dia kalau Barat itu kan asking question ya. Tapi kalau konsepnya Toha itu asking a responsible question. Nah, makanya kalau Kak Rocky kritik itu bukan harus memberi solusi gitu ya. Menunggu-nunggukan orang itu hak saya gitu ya. Sama seperti hak orang memuji-muji presiden. Nah, tapi kalau dalam Toha tidak seperti itu ya. Asking a responsible question. Jangan sampai tindakan kita bertanya itu menghadirkan nanti tragedi gitu ya. Kan ini tragedi nih, tragedi Rocky tentang pendungu-dunguan akhirnya sampai ke, meskipun sampai saat ini kasusnya masih ini ya, eh, tidak membawa dia ke penjara, tetapi itu adalah kegemparan dari modernitas menurut saya ya. Jadi dia membuat gaduh gitu. Kalau kata Gunawan Muhammad, pikiran itu ketika masanya ini ya, masa-masanya
isu Manikebu sama Lekra itu, atau isu-isu tentang cerita Nabi Muhammad yang dulu dipersonifikasi yang sempat Gunawan kritik itu, rasionalitas itu bukanlah yang membuat kita gempar, tapi yang membuat kita nyaman gitu ya. Jadi menurut saya pada tahap tertentu ada kritik Toha yang eh, cukup 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 pedas terhadap eh, Barat ya. Dalam hal ini tadi asking responsible question tadi. Jadi bagaimana umat Islam tidak membebek secara murni Barat. Memang pada praktiknya kita masih mencari-cari format itu, tapi dalam hal yang paling mendasar, kritikan Abdurrahman tentang bagaimana kita harus bersikap kritis dengan bertanggung jawab itu adalah hal yang penting sekali menurut saya. Itu. Seperti itu Mas. Kalau masalah nasib-nasib orang apa feminisme kemudian mungkin adalah ahlinya lebih pas ya Mas Alam dan segala macam. Mungkin itu sementara itu Mas. Oke. Assalamualaikum, saya Alam dari Bentala. Ya, saya mau sebenarnya gini ya, saya mau bertanya tentang Pak Abdurrahman, tetapi saya juga terpantik untuk mendiskusikan dulu lebih jauh dari tanggapan Mas Faris ini gitu. Mas Faris tadi bilang kan tentang modernitas, kapitalisme dan sebagainya gitu ya. Di Indonesia sendiri asumsi bahwa modernisasi sama dengan kapitalisme itu kan baru bermula ketika Orde Baru, ketika Soeharto yang pada mulanya mencari model ekonomi paling cepat menuju stabilitas dalam masa transisi yang berdarah-darah itu memilih teori modernisasi, yang waktu itu teoretikusnya Talcott Parson itu ya. Makanya disebutnya modernisasi Parsonian. Beberapa dasawarsa sebelumnya ketika intelektual Indonesia baik yang dari aliran Islam atau nasionalis sekuler gitu ya, itu menyambut modernitas, gagasan ekonomi politik yang dominan ya justru sosialisme. Kita bisa lihat dari yang paling kiri mentok gitu ya, PKI, terus yang lebih sosdem ya, seperti Syahrir dan kawan-kawannya itu, yang lebih sinkretis seperti Soekarno, sampai yang Islami seperti Syafruddin Prawiran Negara dan sebagainya. Itu hampir semuanya punya satu semangat sosialisme gitu. Dan itulah awal di mana umat Islam berjumpa, masyarakat Muslim Indonesia, masyarakat Indonesia terutama Muslim, umat Islamnya juga berjumpa dengan modernitas gitu. Jadi modernitas yang disambut waktu itu ya tadi yang lebih sosialis karena ada semangat anti kolonialismenya gitu ya. Nah, tapi saya kesampingkan itu dulu. Saya itu hanya ilustrasi bahwa ya kita memang masih begitu gampang ya umat Islam ini, termasuk di Indonesia, ketika berjumpa dengan klaim-klaim modern gitu ya, secara teoritis, secara praktis, yang biasanya pilihan kita hanya ditentukan bukan oleh kesadaran. Tes. Oh ya. Apa tadi ya? Oh ya. Jadi kesadaran kita terhadap modernitas sebenarnya tidak begitu banyak ditentukan oleh kesadaran intelektual kita sendiri, melainkan oleh arah situasi sosial politik yang mempengaruhi kawasan, ya misalnya kawasan Timur Tengah, Afrika Utara atau Asia Tenggara atau tingkat global gitu ya, situasi ekonomi politiknya, situasi perang dingin, perebutan pengaruh, kekuatan-kekuatan global dan seterusnya. Dan dalam tegangan-tegangan itulah kita dituntut untuk menentukan identitas kita dan mau kemana kita ke depan. Nah, saya rasa relevan tuh baik dalam dimensi ideologi ekonomi politik gitu ya, kapitalisme atau sosialisme, maupun di dalam apa namanya dalam wacana yang lebih luas gitu. Nah, sebenarnya di sini menarik kalau kita
lihat ya upaya-upaya orang seperti Taha Abdurrahman dan lain sebagainya gitu ya, dan Syekh Nagib Al-Atos misalnya di dalam apa yang dikaji Betala itu merumuskan secara apa ya, secara lebih berjarak tentang apa hubungan terbaik Islam dan modernitas kan gitu. Nah kemudian muncullah pemikiran-pemikiran mereka gitu ya. Dan sebenarnya ini bisa diidentifikasi ya, premis-premis dasarnya bisa diidentifikasi dari cara para pemikir itu, dan dalam konteks malam ini adalah Thaha Abdurrahman ya, mengidentifikasi apa itu modernitas dan ciri-ciri modernitas itu sendiri gitu. Karena dari situ kita akan melihat bagaimana mereka, bagaimana beliau dan juga para pemikir lain yang juga berbicara hal yang sama, itu kemudian mencari padanan-padanan kata yang tepat jika memang dia punya irisan atau bahkan sepenuhnya kesesuaian dengan Islam. Tetapi juga mana yang dia bedakan betul-betul gitu. Dia bedakan betul-betul apa namanya, antara konsep Islam dengan konsep yang dibawa oleh modernitas. Nah, saya mau menukik ya dari eh, persoalan modernitas ke persoalan atau Abdurrahman dan pemikir lain. Saya mau menukik lagi lebih spesifik dan sekaligus bertanya nih untuk pada Syekh Kurniawan. Ketika tadi di slides, dan sebelumnya saya mohon maaf ya terlambat. Ketika tadi di slides antum tuliskan apa tadi yang apa nasionalisasi atau rasionalitas itu sebagai takul ya kalau nggak salah. Itu apakah dia istilah dari Thaha Abdurrahman, atakil ya, rasionalisasi al-takil. Nah itu apakah itu istilah dari Thaha Abdurrahman langsung atau bukan? Kalau iya, bagaimana dia memberi pembedaan ya, memberi perbandingan lah antara konsep akal ya dalam Islam ya dengan konsep rasio itu sendiri gitu, yang merupakan ya salah satu ciri esensial, ciri-ciri asasi dari modernitas Barat. Karena kalau itu sudah teridentifikasi, nanti ke depannya itu kita bisa bedakan lagi, bisa bisa kita telusuri lagi nih ya konsep-konsep turunannya. Itu aja sih pertanyaan saya pada Ustadz Kurniawan. Terima kasih, Ustaz Alam. Eh, ya, ini betul adalah bahasa dari Tuhan Abdul Rahman sendiri, dan memang di catatan kaki bukunya itu memang ada penerjemahan dari at-ta'qil itu rationalization dan at-tafsil itu differentiation. Tapi kita juga sudah membahas tadi bahwa dalam rangka melakukan sintesis terhadap epistemologi Islam, dia meletakkan landasan fundamental yaitu prinsip arus tadi ya, bahwa arus itu bukan sekedar rasionalisasi, bukan sekedar akal murni, bukan sekedar akal instrumental, tapi dia akal yang apa ya? Kalau tercerahkan nanti istilahnya nanti istilah apa itu? Istilah barat ya. Akal yang diberi petunjuk gitu ya. Jadi ada tadi saya mengambil beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa ada perbedaan antara rasio eh, murni dan rasio instrumental dengan konsep rusnya Abdul Rahman gitu ya. Memang pada pecahannya dia tetap memberikan penekanan pada al-istiqlal dan al-ibda, tapi bagaimana dia memilih istilah arus tadi atau konsep maturity gitu ya, akal yang dewasa gitu ya. Itu menurut saya adalah apresiasi atau pemegangan teguh terhadap epistemologi Islam. Misalnya di ayat-ayat ini dikatakan bahwa berbeda antara rasio praksis, rasio instrumental dengan rasio yang ideal gitu. Itu Ustaz Alam. Ini biar biar yang di Zoom ikut dengar katanya.
dia bicara lebih lanjut, apakah dia bicara lebih lanjut soal fakultas-fakultas atau daya-daya internal semacam apa di dalam akal itu yang memungkinkan akal itu memperoleh petunjuk gitu. Ya kan kalau kita apa namanya, kalau karena kalau di bahasa Latinnya itu kan ya intellectus sama ratio itu kan. Intellectus adalah satu istilah tentang daya tertentu yang eh, diklaim mampu memperoleh pengetahuan yang mencerahkan dari kuasa adi manusia gitu lah ya. Tapi sangat longgar tuh maknanya tuh. Nah, sementara ratio ya tadi tuh murni instrumental, murni ekonomis, murni logik gitu ya, saintifik dan seterusnya. Nah, kemudian beliau mengelaborasi lebih lanjut gak tuh bagaimana satu akal itu bisa memperoleh petunjuk gitu ya di dalam diri manusia, dan apakah dia juga kemudian konsekuensi dari, kalau dia menjelaskan, apakah konsekuensi dari penjelasan itu dia kemudian kontraskan kepada bangunan akal barat, rasio barat yang tadi tuh yang murni instrumental, yang murni murni apa namanya, murni instrumental, murni ekonomis, murni logis. Nah, itu dari elaborasinya di situ. Kalau dari bukunya yang Ruh Hadasah, ini bacaan saya yang hanya beberapa buku ya. Memang kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Toha ini benar-benar mengakomodir kerangka-kerangka konseptual Barat ya, dengan with elaboration gitu ya. Misalkan dia menggunakan kata rush, gitu. Nggak ada kita di Barat ada istilah majority. Saya rasa nggak ada ya yang membicarakan majority tentang rasio ya. Atau mungkin saya kurang baca. Tapi di dalamnya tetap ya, ini ada otonomi, ada creativity gitu ya. Kemudian juga ini juga masuk masuk rasionalitas sebenarnya. Atakil sama tafsil gitu. Tapi begini Ustaz Alam, mungkin saya ingin jawabnya dengan kerangka Abdurrahman yang lebih utuh tentang konsep konsep eh, apa timaiyah tadi, konsep amanah tadi. Jadi memang dia, bagi dia mungkin ini juga pendekatan yang berbeda dari pendekatannya Syed Nakib ya, yang mendedah akal barat dengan sangat rinci gitu ya. Tapi Toha berangkat dari premis, bukan dari itu premisnya. Meskipun menurut saya dia juga punya posisi yang clear tentang rasionalitas Islam, tapi dia berangkat dari konsep itimaiyah, etik, bahwa manusia itu bukanlah hayawanun natik, tapi hayawanun mutakhalik gitu ya. Bagaimana dia tidak membedakan antara rasio dengan praksis, antara bertindak dengan etik gitu. Nah, itu mungkin ada di karya-karyanya yang selanjutnya gitu. Tapi dalam buku ini memang sangat terbaca bahwa dia konseptualisasinya itu mengikuti terma-terma yang kita dapatkan di filsuf-filsuf barat tentang rasionalitas gitu. Tapi ada satu kata kunci rusdu ini menurut saya sangat sangat penting ya, istilah ini. Nah, yang ini yang membuatnya berbeda gitu. Mungkin sementara itu. Silakan. Mungkin tadi Mas Alvin ingin menanggapi kembali, mungkin bisa langsung disampaikan Mas. Monggo. Ya, baik Mas. Mungkin saya sedikit menanggapi Mas yang tadi bertanya yang tentang pesantren dan model kapitalistik tadi ya. Mungkin saya ingin memberikan standing posisi ya, bahwasanya saya dulu pernah menjadi pelaku di dalam praktik ekonomi pondok pesantren, dan sepengalaman saya, sepembacaan saya di dalam mempraktekkan itu, sebenarnya pondok pesantren ini tidak berangkat dari tradisi kapitalistik. Cuma ada sebuah teori yang diajarkan kepada kami, yaitu ekonomi mandiri. Ya, jadi kemandirian ekonomi. Jadi dari pondok
untuk pondok dan kembali ke pondok. Jadi kita membuat proteksi, bisa disebut dengan ekonomi proteksi ya. Jadi untuk memproteksi alur ekonomi di pondok itu. Mungkin ya pada perjalanannya sekarang bisa dievaluasi, memberikan efek kepada kanan kiri toko-toko yang lain sehingga turun daya belinya dan sebagainya. Itu mungkin bagian evaluasi yang berkembang. Cuma kalau boleh saya mengklirkan, posisi pondok pesantren yang pernah saya jalani itu berangkat dari ekonomi proteksi, bukan dari kekayaan untuk mengkayakan dirinya dan menindas yang lain juga. Seperti itu Mas. Jadi tidak sepenuhnya juga berawal dari kapitalis seperti itu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih banyak Mas Alvin atas tanggapannya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kembali pertanyaan atau tanggapan tambahan seperti itu. Sepertinya sudah cukup ya. Saya lihat dari rekan-rekan sekalian belum ada yang ingin menanggapi atau menyampaikan pertanyaannya kembali. Baik, mungkin tadi pertanyaan Mas Alam di akhir adalah penutup pada Majelis Bintala Syuhada pada malam hari ini. Alhamdulillah diskusi kita pada malam hari ini sangat menarik. Insya Allah kita akan kembali bertemu kembali pada Majelis Bintala Syuhada selanjutnya. Silahkan dinantikan info. Oh ya, baik. Mungkin uh, oh ya, maaf, mungkin sebelum kami akhiri Majelis Bintala Syuhada pada malam hari ini, saya persilahkan kepada Al Ustadz Kurniawan Dwi Saputra untuk menyampaikan closing statement atau kesimpulan Majelis Bintala Syuhada pada malam hari ini. Sekian. Maaf ya Ustaz Ismail ya. Iya. Eh, Menarik untuk sebenarnya saya ingin cerita tentang Al Azhar. Nggak apa ya, Ustaz. Ya. Ya, atau UII gitu ya, atau pesantren-pesantren lain gitu ya. Sempat kemarin ada beberapa benturan memang dengan, pasti ada konflik ya dengan masyarakat sekitar itu ya, namanya organisasi, nama lembaga gitu ya. Eh, Terus ada senior saya tuh bilang begini, sebelum datang UII gitu ya, itu tanah itu adalah tanah yang gersang, yang tidak bisa tumbuhi gitu ya, yang harus memerlukan eh, apa namanya, memerlukan pengairan yang luar biasa. Jadi sebenarnya dengan mere existence keberadaan UI di sana secara nggak langsung sudah memberikan manfaat gitu ya. Meskipun mungkin memang kita masih punya PR itu, saya sendiri mengakui gitu ya. Termasuk Al-Azhar. Al-Azhar itu sempat memberikan hutangan kepada pemerintah Mesir ya ketika perang Mesir Israel gitu ya. Sampai akhirnya sekarang sebagai bentuk balas budi pemerintah Mesir memberikan bekas barak tentara untuk dijadikan sebagai asrama mahasiswa. Jadi di situ ada konsep wakaf. Nah, masalahnya adalah kita lembaga pendidikan itu hidup dalam faktisitas kapital gitu ya, atau dalam konteks negara yang seperti ini gitu ya. Jadi mau seperti apa yang diharapkan gitu ya. Jadi menurut saya memang ada PR-PR yang perlu kita tindak lanjut ke depan, tetapi
eh, tadi sempat dijelaskan oleh Mas Alvin bahwa pesantren itu bukanlah kapitalisasi menumpuk modal, tapi dia dikembangkan untuk mengembangkan umat juga. Uangnya buat apa sih gitu? Uangnya juga buat membangun kelas, mengembangkan madrasah lagi, membayar gaji guru, bahkan gurunya juga digaji kecil, bukan karena dia eksploitasi, karena masing-masing berjuang. Jadi menurut saya eh, ada semangat yang berbeda, nilai yang berbeda yang perlu kita lihat dari kacamata yang Islami, yaitu tentang misalkan ruh keikhlasan, kemudian juga kesederhanaan gitu ya. Tapi memang saya akui Mas Faiz ya, kita masih punya PR ke arah sana, tapi bukan berarti pesantren sama dengan korporasi yang membuang limbah ke lautan gitu ya. Bukanlah yang mencemari sungai-sungai gitu ya. Itu menurut saya berbeda gitu ya. Ada dua pendekatan yang berbeda. Kemudian closing statement saya terhadap pengembangan dari konsep Toha Abdul Rahman ini, di satu sisi kita melihat beliau sangat kritis dan menurut saya sangat berhasil ya dibandingkan dengan tokoh-tokoh seperti Abid Jabiri yang menurut Toha Abdul Rahman sendiri ya cuma mengcopy paste dari narasi Foucault gitu ya. Kalau Toha ini dia mengembangkan ulang ya, membangun ulang dengan kritis. Akan tetapi pada satu titik saya merasa eh, Toha Abdul Rahman sampai di tahap eh, wording ya, belum conceptualizing ya. Jadi istilah-istilah dia yang masih belum dapat menjembatani secara objektif realitas yang ada di ideal dengan realitas yang kita hadapi sehari-hari. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya mengucapkan Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin tadi closing statement yang mungkin menutup majelis Bentala Syuhada kita pada malam hari ini. Nantikan kembali majelis Bentala Syuhada selanjutnya di Instagram yayasan.bentala. Mungkin teman-teman bisa mengikutinya. Baik, mari kita tutup majelis Bentala Syuhada pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak kepada hadirin yang telah datang, terkhusus kepada Al Ustadz Kurniawan Dwi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.